Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys ya. Baik, saya akan berbincang-bincang lagi di malam hari ini ya. Kepengen dobel-dobelan lagi, pengen ngupas tuntas lagi biar tambah jos. Kali ini temanya seorang oknum dukun yang mengaku bisa menggandakan uang atau uang gaib. Saya katakan lagi bagi kawan-kawan semuanya biar tidak gagal paham. Uang gaib atau menggandakan uang, saya jamin 100% itu adalah penipuan. Pokoknya yang mengatasnamakan belakangnya ada gaib, itu adalah pembodohan. Menggandakan uang gaib. Nah, ada gaibnya itu guys. Gaib itu nggak kelihatan, tidak bisa wujud dan tidak bisa nyata. Namanya aja gaib. Makanya Anda jangan kepancing dengan kata-kata atau di Facebook yang menunjukkan uang banyak atau bisa menggandakan uang ya. Itu bohong. Semuanya itu trik penipuan alias modus-modus ya. Namanya penggandaan uang gaib. Gaib itu tidak kelihatan, tidak nampak di mata kita. Kalau memang dunia itu ada bank gaib, Indonesia nggak bakal punya bank BRI atau BCA. Ambil aja uang gaib. Indonesia nggak bakal melarat, nggak bakal punya hutang ke luar negeri bermilion triliun, berjuta-juta ya, sampai nggak bisa bayar. Kalau memang ada uang bank gaib, ambil aja bank gaibnya buat bayar hutang. Kan gitu. Simpelnya kan begitu. Ya. Tadi di WA saya itu sudah ada masuk Messenger ya. Messenger ada yang masuk. Messenger itu semuanya ada 60 orang. 60 orang tanya kepada saya tentang uang gaib. Katanya udah sampai 3 tahun, 4 tahun kok uang gaib nggak berkunjung-kunjung muncul ya mas ya katanya. Itu saya katakan lagi, Anda kena tipu ya, kena tipu dan karena diperdaya lewat sugesti. Si dukun itu mengasih sugesti kepada Anda, nanti Anda itu percaya melulu gitu, percaya melulu, nggak bakal ada habisnya. Nyampe duit kamu habis, sampai kamu melarat, duit itu tidak akan kunjung datang ke tangan kamu. Duit kamu habis, modal kamu habis, stres iya ya. Saya katakan lagi pada kawan-kawan, jangan percaya tentang uang gaib, penggandaan uang gaib. Pokoknya di belakang ada gaibnya. Yang namanya gaib itu tidak kelihatan guys, tidak kelihatan nampak di mata. Yang namanya aja gaib. Gaib itu ya gaib, kayak kentut kamu itu gaib, ada suaranya nggak ada bentuknya, lah itu gaib juga itu ya. Jadi Anda menanam duit sampai 100 juta, 200 juta itu percuma. Bahkan ini foto yang dikirim ke saya seorang terkenal lagi, dukunnya ini. Ntar akan kukupas habis itu. Tadi saya telepon seorang spiritualnya itu, oknumnya itu. Katanya enggak katanya. Itu mungkin orang itu lagi nyolong apa itu, foto saya katanya. Ntar gua cek di WA-nya. Kalau WA-nya itu bener dia pernah konsultasi sama si A ini, bakal gue bongkar ya. Saya tahu WA-nya, tahu permainannya. Kawan semua ya, ternyata banyak juga yang kena tipu, bukan satu, bukan orang. Ini beda lagi ya, bukan si dobel-dobelan. Ini dobel yang baru. Dobel yang baru itu ada lagi ya, tambah ngeri dan tambah serem ini. Ini korbannya tadi dari Hong Kong, Malaysia. Ternyata rata-rata orang luar yang diambil itu, yang di-grade itu, mengiming-imingi sebuah duit, menanam duit 50 juta sekian tahun akan menjadi berapa miliar. Saya jamin itu real bohong. Itu bohong semua. Enam 9 dukun ya, ketawa lah guys. Semua itu bohong. Ini orang kalau apa saya membahas begini benci ya, itu dia adalah seorang dukun-dukun yang biasa dibongkar kedoknya. Kenapa? Tadi saya bongkar kelapa itu, ternyata
asli dukun itu banyak yang masuk di messenger saya itu. Ada berapa? Ada 160 berapa, main-main saya katanya. Ternyata trik-trik itu dipakai seorang oknum-oknum dukun yang tidak bertanggung jawab. Masuk di komen messenger saya itu banyak banget. Ada yang mau nyoba, mau ini mau itu, monggo tak ladeni. Nah, yang mau bilang sakti, bilang ini, monggo aku, silakan. Yang penting saya ada di jalan kebenaran, pasti saya tidak apa-apa. Kalau untuk cuma ngancem-ngancem apa itu saya nggak bakal goyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, siap. Jadi gini guys ya, Anda harus berpikir logis, yang real-real aja, yang nyata-nyata aja. Jangan sampai mau dibodoh-bodohin atau dibohong-bohongin orang yang mengatasnamakan ilmu sakti atau dukun sakti yang bisa menggandakan uang 50 juta itu bisa menjadi 1 miliar katanya selama 1 tahun. Ternyata bukan sampai di situ guys. Setiap telepon harus ngasih duit lagi, dicariin terus. Jadi seakan-akan si pasien itu percaya melulu. Karena apa? Karena sudah tertanam sugesti di badan si pasien itu. Jadi si pasien itu tidak menyadari guys. Soalnya tadi ada yang nelpon saya begitu, apa itu, sempat nanya gitu sampai nggak inget, baru saya olah pikirannya, baru dia sadar gitu ya. Jadi kawan jangan sampai kena itu lagi ya. Biasanya diupload di YouTube, rata-rata di Facebook, Instagram itu banyak yang mengatasnamakan seorang apa itu, oknum ustadz, oknum gus itu yang bisa menggandakan uang. Itu semuanya jangan kamu percaya ya. Itu semuanya rata-rata bohong. Uang gaib, bank gaib itu bohong. Gaib itu nggak kelihatan. Yang namanya gaib sama dunia nyata itu udah beda guys. Dari duitnya pun udah beda ya kan. Ini manusia normal sama gaib, itu banknya itu udah beda, duitnya udah nggak kepake dari sana itu, bahkan gitu aja ya. Kalau memang Indonesia punya bank gaib, negara itu nggak usah utang guys, nggak usah utang ke luar negeri, ambil aja uang gaib buat bayar hutangnya kan gitu. Simpelnya kan gitu ya kan. Itu simple jos. Kalau memang uang gaib itu bisa ditunjukkan, ya udah ambil aja uang gaib buat bayar hutang kan gitu. Tadi soalnya ada yang masuk di messenger saya itu hampir 60-an kena tipu yang uang gaib gitu. Bahkan foto-fotonya pun dikirim ke saya, oknum-oknumnya ini. Nah, yang paling heran lagi, oknumnya itu 2. Itu saya kenal persis gitu. Satunya ini kenal persis, dia ada di daerah Jakarta. Bahkan dia sering pokoknya main YouTube juga lah, main YouTube, terus pernah apa itu tayang di televisi juga. Tapi saya telepon diangkat cuma ngomongnya paling ini orang ini apa itu dulu nyolong video saya bang, nyolong video saya diupload di YouTube buat begini-gini. Tapi saya nggak bakal bodoh, nomor yang dia tampilkan di situ pasti gua cek, karena nomor yang aslinya yang ditayangkan di gambarnya itu udah mati kan. Tapi walaupun mati bisa saya cek itu pernah konsultasi sama si A si B enggak. Kalau memang di situ ada detik-detiknya baru gue bongkar kebusukannya ya. Jangan salah guys, HP itu ya kamu tanpa kamu sadari, tanpa kau berpikir, kamu videoan call sama cewek-cewek kamu kadang-kadang yang telanjang, terus kamu janjian itu, walaupun kau hapus, walaupun kau hilangkan, itu masih bisa dibuka loh guys ya. Makanya kawan-kawan harus hati-hati kalau Anda video call sama orang-orang, jangan sembarangan ya, karena zaman sekarang canggih. Walaupun kamu hapus, itu orang yang pengalaman tahu nomor kamu pun tahu bisa membuka bekas-bekas SMS-nya, bekas teleponnya bisa. Makanya hati-hati kalau Anda bisa main di Google Chrome-nya pasti ketemu ya. Jadi kawan-kawan harus waspada yang di perantauan ya. Rata-rata di perantauan TKI, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, rata-rata hampir 60% kena tipu dayanya begitu.
menanam duit sekian juta, nyampe kapanpun nggak bakal berwujud duitnya, nggak bakal berwujud guys. Saya malah kasih yang dengernya. Barusan itu saya buka messengernya, buset, banyak banget ternyata yang kena tipu. Jadi oknum dukunnya bukan satu loh, banyak. Ini nyebar seluruh Indonesia banyak. Tapi alangkah kagetnya guys, oknumnya ini menyandangnya gelarnya gelar ustadz semua. Ya pakai sorban, pakai apa gitulah. Nah itu kan buat mancing kedok. Ntar kalau ditelepon bahasanya sopan santun, pas kita lagi penting gitu dia alasannya sibuk gitu. Itu sepik dia begitu, mancing dia itu begitu. Terus ada sebuah minyak yang di botolan itu katanya minyak pelet, terus minyak apa harganya jutaan itu. Anda jangan jangan percaya. Mending sholawat. Kau sholat yang rajin, kau memohon kepada yang kuasa. Kalau memang niatmu yakin, dengan keyakinan kamu itu akan kewujud. Itu aja. Itu simple. Anda tidak buang-buang duit di rumah, paling waktunya paling taruhlah 10 menit atau berapa menit itu, 10 menit atau 5 menit. Tapi kan setiap hari kau terus begitu memohon terus, itu akan kewujud guys. Kalau Anda memang yakin. Tapi ya semua itu dari keyakinan, nggak jauh dari sugesti gitu, ya. Kalau Anda yakin, pikiran, rasa, dan hatimu yakin bahwa doa saya ini kewujud kabul, Anda akan terkabulkan, ya. Makanya saya kasih yang buat kawan-kawan itu kerja jauh-jauh ditipu gitu-gitu ya, kasih yang nyampe 50 juta, nyampe 60 juta, katanya ntar 2 tahun jadi berapa miliar gitu. Itu bohong semua. Nyampe TKI nangis, itu banyak itu. Nah, banyak TKI Taiwan yang nangis karena naruh duit katanya 150 juta, 50 juta. Nah kan katanya berapa tahun jadi sekian. Itu bohong semua ya. Mas Ramadhani gimana kabarnya? Semua dobol-dobolan, penipuan. Yang anehnya lagi, tukang tipunya itu dibungkus guys, kayak pecel itu, kayak lontong. Saya anggap lontong aja orang penipu gitu. Kalau dipanggil ustaz nggak usah kalau orang penipu, hanya bungkusnya doang kayak lontong. Nah, tapi ada juga yang pro, yang mendukung dukun-dukun begitu. Mungkin dukunnya juga kali ya, dukun juga. Soalnya saya cek videonya itu di Facebooknya itu, penarikan pusaka, penggandaan uang gitu. Itu messenger sama saya jelek-jelek. Ntar gue bongkar triknya, gue simpen, gue sekren gue bongkari semuanya tanpa pandang bulu. Saya orangnya semuanya gue bongkarin ya. Saya dulu kan udah ngomong, kalau saya sudah pulang kampung saya bongkarin ya. Dulu waktu permainan saya sebenarnya dari dulu udah lihat di YouTube itu ya. Cuma saya kan dulu di Kalimantan, di suku Dayak itu ya, karena di sana sinyalnya kurang sip, jadi kalau nonton YouTube itu muter mulu. Sekarang saya di Pulau Jawa, gue bongkarin semuanya. Itu udah menyesatkan semua itu. Udah menyesatkan, udah pokoknya luar biasa lah, memakai kedok-kedok agamis, pakai sorban dibungkus kayak, ya itu saya bilang kayak pecel, badannya dibungkus kayak pecel. Putih-putih semua tapi hatinya melebihi ini, kucing. Kalau kucing masih nurut ya janganlah. Tikus saja. Biarin aja orangnya marah biarin. Terlambat Mas Gondrong, ngerti memori yang hilang bisa kembali sejak dulu wis podo ngerti. Enggak, maksudnya gini loh, nomor. Aku tahu nomor kamu itu telepon siapa, SMS apa, saya tahu gitu. Kalau memori buat apa? Nomor telepon itu. Jadi kalau Anda itu nomor teleponnya banyak, kamu sering video call sama siapa, sering telepon sama siapa. Saya tahu nomor kamu, saya bisa mendengarkan pembicaraan yang pernah kau hapus, yang berapa tahun kemudian itu bisa gitu. Jadi nggak bisa ngelak kamu guys. Mau enggak tapi di situ barang buktinya ada. Walaupun lo udah hapus, ada di situ ya.
Itu ada. Kretek merah ya, nih gudang garam merah. Saya paling suka merah-merah. Topi merah, rokok merah, pokoknya semuanya merah. Karena apa? Merah itu menandakan apa? Bertanda berani. Minum dulu Pak D, siap. Merah itu bertanda berani, tapi beraninya dengan berani yang benar, bukan dobol-dobolan ya. Ini satu persatu akan ngegulingkan yang dobol-dobolan. Saya nggak pandang bulu dia, biarin aja dia marah, katanya mau kirim ini ya. Bagi saya apa itu ngancem santet, ntar saya kirim santet katanya. Elah, dobol santet bagiku ketombe yang dari rambut kok keramasin hilang. Ada sedulur-sedulur kita yang sudah mantau yang mendengarkan, biar tidak gagal paham ya. Jadi Anda jangan percaya lagi kepada orang uang gaib yang suruh menanam sekian, ibaratnya 10 juta atau 20 juta itu. Ntar berapa tahun akan menjadi sekian juta. Itu Anda jangan percaya ya. Itu semuanya trik penipuan. Kamu percaya karena apa? Karena orang yang kau datangi mungkin dibungkus dengan sorban-sorban kayak lontong nih. Kayak lontong, tapi sifatnya itu wow, duitmu habis nggak bakal kembali. Karena sekali kau naruh 10 juta di situ, Anda sudah tertanam sugesti di pikiran Anda akan percaya terus. Nyampe duit kamu habis, kamu nggak bakal dapat imbalannya. Imbalannya apa? Penyesalan. Setelah kamu udah menyesal, udah tua, mau kerja sudah nggak sanggup, ya udah bongkok. Makanya video saya itu simak dengan baik-baik ya. Jangan asal menuduh, oh ini orang pansos, ini orang apa nih, jangan. Saya nggak butuh begitu-begitu bang. Subscribe mau apa, saya nggak butuh. Kalau mau subscribe silakan, mau nggak silakan. Kalau saya orangnya los-losan ya. Yang penting apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat anda semua. Karena apa? Kalau nggak saya giniin, itu orang lenggang-lenggang enak banget bohong-bohongin orang kayak si dobol-dobol itu. Akhirnya kan jatuh juga kan. Saya kencer terus, lama-lama jatuh. Ya memang kalau orang saya komplain begini, katanya saya tuh jorok katanya. Kenapa nggak tabayun aja? Karena kamu nguploadnya di YouTube, di Facebook, ya udah saya balas di YouTube, di Facebook. Anda terkenalnya lewat YouTube, lewat Facebook, ya udah saya bongkar aja lewat Facebook dan YouTube ya. Bila mana Anda memang benar, panggil saya buktikan apa permainan debus-debus kamu, dobol-dobolan kamu, saya tunjukkan, saya buktikan mana yang asli, mana yang enggak. Anda bisa nilai sendiri para pemirsa semuanya. Nah, mana nyampe 3 bulan enggak ada ini, padahal rumahnya deket kan sama saya, dobol. Nggak maksudku nih ngomong aja dipukul roto Mas Gondrong, siap. Jadi ya kok sekarang ini banyak yang apa itu banyak yang badannya di buntel sorban tapi sifatnya nggak jelas semua, hampir 80%. Bahkan saya dapat laporan itu ada 500 guys, 500 oknum yang pembodohan begitu. 500 sudah diselidikin sana sini itu ada 500, kan gila ya kan. Dikira orang yang miskin itu punya duit 10 juta udah ngutang-ngutang mau gandain duit, nggak bakal kewujud. Padahal duit 10 juta lagi dapat ngutang itu ya kan, nggak bakal wujud mengadakan duit terus ngambil duit dari bank gaib. Loh, namanya aja gaib kok bisa wujud gimana? Namanya aja gaib ya, gaib itu nggak kelihatan gitu. Ya kayak kentut kamu itu kan gaib, sama aja, ada suaranya tapi nggak ada bentuknya, sama itu gaib. Apapun bentuknya itu kalau gaib itu nggak bisa kewujud gitu, nggak bisa berwujud. Yang bisa melihat gaib apa? Batin, mata batin, bukan mata kita langsung nongol ngeliat, bukan. Mata dan hati kita kalau udah menyatu itu bisa mewujudkan barang yang nggak kelihatan, itu bisa kita lihat ya kan. Tapi dengan batin, bukan langsung nongol, bukan.
apalagi uang bank gaib. Bank gaib kok bisa nongolin duit rupiah ratusan ribu, emang ada cetakannya di sana. Itu cuma permainan dobel-dobolan yang itu apa itu, yang mengataskan nama oknum-oknum sakti gitu. Itu bohong-bohongan. Kalau memang negara Indonesia punya bank gaib, ngapain punya utang luar negeri sampai bermiliar-miliar? Ambil aja bank gaib. Itu kalau ada fakta yang benar. Tapi emang dobol-dobolan ya, cuma pinter-pinteran ngomong gitu loh. Hanya pinter-pinteran ngerayu, pinter ngomong, dia model punya hipnotis, ya udah pasti targetnya kena, karena targetnya udah percaya duluan dari rumah kan gitu. Kalau sudah percaya dari rumah pasti kena gitu, karena sudah tertanam sugesti di badan dia sendiri gitu, tanpa dia tidak disadari gitu. Sekali percaya terus sampai duit kamu habis, uang kamu nggak bakal kembali. Bohong koi yo, meriang otak kamu jadinya gitu loh ya. Jadi kawan-kawan harus waspada, jangan percaya tentang uang-uang gaib, apalagi benda-benda yang narik emas, narik pusaka, itu dobel-dobelan semua itu. Banyak itu permainan begitu ternyata itu ya. Karena saya di Pulau Jawa belum lama, baru setahun ya. Dulu saya kan di Kalimantan, di suku Dayak. Kalau saya tahu dari dulu, gue bongkar-bongkar ya dulu itu. Bener. Itu dobel-dobelan semua itu, yang badannya dibungkus pakai perbal-perbal itu, mengatasnamakan agamis apaan itu, hanya buat kedok doang, malu-maluin aja. Orang kalau udah tahu begitu nggak ada yang bongkar, heran saya. Apa takut apa gimana? Takut santetnya katanya. Santet loh, bagi saya itu ketombe yang ada di rambut itu, yang saya keramasin sabun colek aja hilang. Oh sampean cedak-cedak, saya Gunung Lawu ya. Saya di Gunung Lawu nih. Saya di hutan Gunung Lawu. Kalau mau main ke sini cari daerah saya Pringgondani. Ya. Saya dulu di perantauan terus di Kalimantan ya. Coba kalau saya dulu udah ada di Pulau Jawa begini, habis rata itu. Gempur-gempurnya penipu-penipu yang membawa sorban-sorban itu, apalagi yang kayak ilmu-ilmu laduni itu, itu pakai hipnotis juga bisa. Itu saya praktekin tuh pakai hipnotis bisa, itu bisa mental-mental. Itu cuma permainan pikiran. Orang kalau belum paham kena tipu juga itu. Ntar kamu perlu belajar bini suruh bayar sekian juta gitu ya, dobol-dobolan. Kalau untuk mentalin orang kayak sini saya belajarin real semua tanpa rekayasa begitu. Enggak, hanya di sini tuh hanya perkumpulan ya, perkumpulan ngopi bareng, rokok bareng, persaudaraan. Yang penting jangan tipu-tipuan itu aja. Yang penting jujur ya. Saya sukanya itu orang jujur. Kadang orang yang belum tahu sifat saya mikirnya, wah si gondrong ini pangsos nih, ini si dukun katanya. Ada dibilang katanya saya itu dukun katanya. Dukun yang pernah dikalahkan Samsudin nih. Dobol. Dukun dari mana? Orang dia ngerebek dukunnya, dukun settingan kok. Saya dukun. Ada yang tahu begitu, congkel ya. Mungkin anda semua baru kaget kali saya ngomong begini ya. Mungkin dari dulu di Jawa nggak ada yang berani begini mungkin. Kalau saya belak-belakan, bila mana dia tidak terima saya buktikan apa ya permainan dia. Dari dulu saya kan pengen buktian. Saya itu orangnya kepengen pembuktian gitu. Kalau berani, kalau nggak berani ya udah. Tapi mulai besok saya akan gempur yang lain. Pasti akan gue edel satu persatu. Berarti ilmu sulap itu ilmu double Pak Joko. Ilmu sulap itu ilmu trik, ya ilmu trik. Cuma kan buat ini apa itu? Buat ajang pentas. Ilmu sulap itu ajang pentas gitu. Bukan untuk pengobatan. Itu yang saya komplainkan buat pengobatan. Kalau buat pentas saya suka. Emang saya pemain begitu, saya suka. Tapi kalau buat pengobatan nggak masuk. Yang diobati modar ya, sembuh kagak. Oke ya, saya kirim dulu sampai sini. Lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Assalam otak waras.